Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatihah Fajarsari. Di sini ada alamat email saya, bisa kita gunakan untuk mengirim tugas. fatihahfs01@iain3.ac.id. Untuk bagian materi, nanti kita akan membahas 6 bab besar dalam Psikologi Sosial 2. Nanti materi akan saya sediakan, jadi kita akan lebih banyak diskusi selama 1 semester ke depan. Dari 6 materi yang besar tadi kita bagi menjadi 2. Jadi untuk materi sebelum UTS adalah bab 1 sampai 3 dan untuk materi UAS adalah bab 4 sampai dengan 6. Nah, nanti setiap materi kita akan ada tugas diskusi dan nanti untuk tugas diskusi itu akan dipresentasikan di kelas setiap minggunya. Jadi nanti untuk pembagian tugas harus bisa dimaksimalkan dengan baik. Jadi tidak hanya ada satu saja yang terus-menerus memberikan jawaban ataupun terus-menerus memberikan penjelasan. Jadi nanti harus bisa bergantian. Karena dari partisipasi dalam menjelaskan di dalam diskusi itu adalah cara juga bagi saya untuk bisa memberikan nilai di bagian presentasi dan juga keaktifan. Untuk kelompok lain bisa disebut dengan keaktifan, sedangkan untuk kelompok yang presentasi itu adalah untuk bagian nilai presentasi tugas. Dan untuk akun profilnya, maka saya minta untuk wajib diganti sesuai dengan nama absensi ya. Dan juga dikasih NIM di 3 digit terakhir supaya saya bisa lebih mudah untuk merekap nilai setiap ada diskusi. Bagi yang tidak ditulis nama sesuai dengan absensi dan juga NIM, maka tidak akan saya rekap karena akan menyulitkan selama beberapa minggu ke depan ya. Dan untuk bagian penilaiannya akan saya bagi menjadi 6 kelompok besar. Yang pertama adalah untuk presentasi. Presentasi ini adalah untuk presentasi tugas setiap minggunya, bobotnya 10%, maka diharapkan untuk bisa selalu hadir di setiap ada tugas ya. Dan untuk absensi saya kasih 5% karena ini akan saya ambil dari kelengkapan semua tugas. Jadi misalnya kita mengerjakan tugas misal sekian kali. Nah, ada yang bolong 1, maka di situ akan saya kurangi sekian persen dari total 10%. Jadi misal kalau ada 6, ya maka saya akan kurangi sekitar 10% atau 15% untuk absensinya. Dan juga yang ketiga adalah untuk keaktifan, ini adalah untuk bagian tanya jawab, memberikan jawaban, ada memberikan penjelasan tambahan seperti itu. Yang keempat ini adalah tugas, selain tugas presentasi, nanti akan saya berikan tugas bisa tentang membahas jurnal ataupun memberikan contoh-contoh real. Itu nanti bobotnya 15%. Nah, untuk tugas ini selain mengumpulkan secara tulis, maka diharuskan juga untuk memberikan presentasi singkat. Untuk presentasi bisa dalam bentuk tulisan ataupun bisa mengirimkan voice note atau misal kalau tidak memberatkan bisa dalam bentuk video. Nanti untuk linknya bisa di-share di grup WhatsApp. Dan yang selanjutnya adalah untuk bobot UTS, bobotnya 25%. Di UTS ini nanti untuk ujian susulan itu akan saya berikan jika ketika hari hanya ada yang sakit ataupun sangat mendadak tidak bisa ikut, maka bisa ikut kelas susulan. Tapi untuk UTS susulan, maka nilai maksimal adalah B. Itu juga berlaku pada UAS, bobotnya 30%. Saya bisa memberikan ujian susulan jika memang keadaan tidak memungkinkan untuk untuk UAS waktu itu, maka akan saya berikan ujian susulan dengan bobot maksimal B. Dan di sini saya tegaskan tidak ada remedial setiap tugas, maka wajib untuk mengirimkan sesuai dengan deadline. Jadi jangan sampai ada yang kelewat. Untuk tugas nanti ya kita akan lebih fokus pada diskusi seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi setiap tugas kita akan fokus pada diskusi dan setiap kelompok diharapkan bisa berbagi porsi untuk presentasi hasil diskusinya. Jadi harus bisa bergantian. Kalau saya sudah, maka selanjutnya adalah yang si B. Si B yang harus gantian menjawab gitu ya. Jadi nanti akan saya lihat dari keaktifan dalam tanya jawab dan sebagainya.
Disitulah saya akan mengambil nilai dan mungkin nanti bisa salah satu bisa membantu dalam rekap list partisipannya. Untuk rencana perkuliahannya, kita akan mengikuti dengan kalender akademik kampus. Jadi kalau nanti ada libur nasional yang bertepatan dengan kelas kita, maka kelas akan diliburkan dan pertemuan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi kita double gitu ya untuk materinya dan juga diskusinya kita jadikan satu. Dan untuk UTS akan dilaksanakan setelah 3 bab pertama dan untuk UASnya akan dilaksanakan setelah 3 bab terakhir. Tidak ada remedial dan juga untuk ujian susulan maksimal B, plagiarisme maksimal nilainya B. Jadi diutamakan untuk hasil orisinal ya untuk tulisan dan juga untuk isi-isinya. Untuk menjawab soal nanti, misal ada soal untuk UTS, UAS ataupun tugas biasa, biasakan untuk memberikan teori sebelum diaplikasikan ke dalam jawaban. Dan juga untuk alur materi atau presentasinya, kita sesuaikan dengan kalender akademik. Jadi kita fleksibel saja. Nah, sekian untuk kontrak belajarnya. Kita sederhana saja dan simpel ya. Tapi saya minta untuk kerjasamanya selama 1 semester ini. Dan untuk selanjutnya kita diskusi bebas dan juga jika ada pertanyaan mengenai akademik ataupun hal yang lainnya tidak sesuai dengan akademik juga boleh selama saya bisa menjawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.